Selamat pagi buat Bapak Rudi Arman Purba dan selamat pagi buat teman-teman semua. Di sini kami dari tim 9 dan 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Masa Usia Lanjut. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haposana Barita. Saya sebagai moderator dan teman saya Juwita Sari Sitanggang, Emi Damani, Yakub Silaban, Mary Anjani Sirait, Ira Tambunan, Louis Purba, Jelita Putri Sinaga. Baiklah, kami akan mempresentasikan diskusi kami. Perkembangan pada masa lanjut usia. 1. Otak dan sistem syaraf. Saat individu beranjak tua, maka akan kehilangan sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem syaraf. Kedua, perkembangan sensori. Perubahan sensori fisik masa dewasa akhir melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan indera peraba. Ketiga, sistem peredaran darah. Tidak lama berselang terjadi penurunan jumlah darah yang dipompa oleh jantung dengan seiringnya pertambahan usia sekalipun pada masa dewasa yang sehat. Tiga, sistem pernapasan. Kapasitas akan menurun pada usia 20 hingga 80 tahun, sekalipun tanpa penyakit. Paru-paru kehilangan elastisitasnya, dada menyusut, dan diafragma sel lemah. 4. Seksualitas. Penuaannya menyebabkan beberapa penurunan dalam hal seksualitas. Manusia lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Tugas perkembangan lansia. Yang pertama, ego differentiation. Tugas yang penting pada masa ini adalah individu mampu membuat penilaian dan mendefinisikan kembali harga dirinya dari sudut yang lebih luas daripada hanya penilaian berdasarkan peran kerja. Yang kedua, body transcendence. Pada masa lansia, banyak sekali terjadi penurunan fisik sehingga rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, lansia harus menemukan sistem nilai baru di balik penurunan fisik dengan meningkatkan hubungan sosial, misalnya dengan keluarga. Yang ketiga, ego transcendence. Suatu kenyataan krusial pada masa lansia adalah kematian yang segera menjemput. Kesehatan dan kondisi fisik. Proses menjadi tua melalui 3 fase. Yang pertama fase progresif, yang kedua fase stabil, yang ketiga fase regresif. Nah, secara biologi, proses panuan yang menjadi menurunnya daya tahan fisik yang menjadi semakin rentan terhadap serangan berbagai penyakit dan menjadi kematian. Meski kemampuan fisik menurun, sebagai besar lanjut isoa sehat dan aktif menjadi kemajuan pelayanan kesehatan berbusana dan menjadi lebih mudah. Ciri-ciri kepuasan hidup lanjut usia. 1. Semangat, energi untuk berpartisipasi dalam berbagai hal. 2. Resolusi dan keteguhan. 3. Keselarasan antar keinginan dan tujuan yang dicapai. 4. Suasana hati menunjukkan kebahagiaan, optimis, senang dengan hidupnya. Keluarga dan hubungan sosial. Penyesuaian dalam keluarga. 1. Hubungan dengan pasangan hidup. 2. Perubahan perilaku seksual. 3. Hubungan dengan anak. 4. Ketergantungan orang tua. Dan 5. Hubungan dengan para cucu. Faktor-faktor sebagai predikator bagi umur panjang. 1. Mobilitas fisik aktif umur panjang. 2. Pendidikan lebih tinggi, lebih panjang. 3. Pekerjaan profesional membutuhkan. 4. Aktivitas relatif kecil. 5. Aktivitas aktif bekerja lebih panjang. Implikasi dalam pendidikan ada 7. Yang pertama, pentahapan. Yang kedua, memotivasi. Yang ketiga, lelah. Yang keempat, kesulitan. Yang kelima, praktek. Yang keenam, umpan balik.